Siapakah aku? Aku sangat kecil, begitu juga kamu. Kita saling mengenali dalam cerita dari kondisi kita. Dengan latar belakang dari miliaran bintang dalam rutinitas duniawi. Harapan memisikan kita adalah bagian dari kerajaan lain, mudah untuk tenggelam dalam keramaian kota dan kebisingan jalan. Dalam pencarian kenyamanan
syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Di dalam iman percaya kepada Allah yang mencipta, dengan belas kasih Kristus yang masuk ke dalam dunia kematian, dan bersama Roh Kudus yang merahmati kita dengan pengharapan, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada hadirat-Nya. Demikianlah firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru
Ini Bapa kami seiringan surga. Tuhan Kristus kami, bebas Kristus Yesus kami. Dua tahun kekelaman COVID. Sebelum pandemi, mungkin tidak pernah terbayangkan bagaimana kehidupan manusia diputarbalikkan, memasuki suatu situasi yang terasa sangat asing, namun penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Manusia terpisah satu sama lainnya. Cengkrama tatap muka dianggap berbahaya. Bekerja atau bersekolah cukup di rumah saja. Zoom, Microsoft Teams, ataupun Webex menjadi sarana pertemuan harian tanpa mampu melihat sentuhan emosi teman bicara. Bisnis dan usaha melambat, bahkan banyak yang tutup, disertai PHK para pegawainya karena memang pandemi membatasi kegiatan berusaha. Namun lebih daripada itu, pandemi menghadirkan ketakutan dan kengerian karena ancaman terhadap keselamatan jiwa terasa sangat nyata. Tiap-tiap hari jumlah terpapar COVID meningkat, disertai dengan jumlah penderita COVID yang meninggal, sehingga mungkin muncul pertanyaan dalam diri, apakah saya giliran berikutnya yang terpapar? Pun demikian keluarga yang kehilangan orang yang dikasihnya karena penderitaan COVID, hanya bisa melihat orang yang dikasihnya itu langsung dikebumikan tanpa mampu memberikan penghormatan terakhir yang lebih layak sebagaimana mestinya. Sungguh sedih tak terperi rasanya. Dua tahun bukanlah suatu masa yang singkat untuk suatu ketidakpastian. Sehingga seruan Tuhan Yesus di kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, mungkin menjadi suatu pertanyaan relevan dalam masa kekelaman ini. Bukankah ujung dari pandemi tak kunjung jua terlihat? Tapi benarkah Allah diam selama masa kekelaman ini? Atau kekelaman ini hadir bagi manusia sebagai sarana untuk berlatih menjadi berani menderita seperti Kristus, serta tetap terus berpengharapan kepadanya?
mentari pun tak berseri. Tuhan, biarlah ku pegang tangan-Mu, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya, Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya, Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Ku tak dapat maju sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Allah yang merancangkan perjalanan kehidupan kami, dengarkanlah seruan hati kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Allah. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu kita selalu rindu diingatkan, dievaluasi, diberitahu. Karena memang hidup sesuai dengan kehendak Allah itu selalu menjadi impian orang percaya. Lagi dan lagi penderitaan, pandemi COVID-19, kegagalan dalam bekerja, bahkan keterpisahan kita dengan orang yang sungguh kita cintai, membuat hidup sesuai dengan kehendak Allah bukanlah perkara yang mudah. Dalam keseharian kita selalu berjumpa dengan dilema-dilema kehidupan yang menguji kesabaran dan harapan kita kepada Allah. Bahkan ujian itu pun dirasakan oleh Yesus ketika dia berseru, Eli, Eli, lama sabatani. Seorang manusia dan sepenuhnya Allah itu kemudian pun menderita, pun berkeluh kesah kepada Allah, pun mengalami ketakutan ketika berhadapan dengan kematian. Berefleksi atas perjalanan kita sepanjang 2 tahun belakangan ini bersama dengan COVID-19, bersama dengan jarak yang memisahkan, bersama dengan perjumpaan-perjumpaan virtual yang tidak menyentuh emosional kita sedang diingatkan, kita sedang dipulihkan, kita sedang mengingat kesedihan dan luka kita. Dan ketika kita tadi melihat perenungan selama masa pandemi, ketika panitia melakukan aksi dan kita melakukan aksi tersebut, di dalam luka, di dalam ingatan akan kesedihan kita pun belajar bersyukur akan pekerjaan Allah yang tidak pernah berhenti dalam keseharian. Kita menangis, kita terluka, kita trauma. Bahkan mungkin kita bertanya, Allah, mengapa engkau meninggalkan kami? Allah yang begitu maha baik itu ternyata tidak terasa kebaikannya. Dan saat ini pun di Sabtu pengharapan, Sabtu sunyi, Sabtu yang kelam, Yesus pun kemudian merengkuh kematian itu. Dan para murid merasakan duka yang mendalam. Ia seperti dihianati, dia seperti dikecewakan, ia seperti tidak percaya bahwa Allah yang dia sembah, gembala yang dia ikuti ternyata harus pun mengalami kematian. Ternyata Allah yang maha baik itu mengizinkan kita berpisah, mengizinkan kita terluka, mengizinkan kita berduka. Adalah juga Allah yang sama memberi cinta kasih dan tidak pernah melepaskan kita dari duka yang mendalam itu. Jadi Allah yang mengizinkan kita berduka, Allah juga yang menghibur kita. Allah yang hadir mengubah duka yang kita rasakan menjadi keberanian untuk hidup dalam pengharapan. 1 Petrus 4 ayat 1-8 ini, Petrus sebenarnya mengajak kita jemaat yang dikasihi Tuhan untuk memiliki keberanian menderita seperti Yesus yang menderita dan merengkuh kematian itu. Petrus mengundang kita hidup memilih pengharapan di tengah segala keraguan, dan itu adalah sikap yang berani. Kita berani tetap melangkah walau banyak keraguan dan kekhawatiran yang kita rasakan. Kita berani tetap berjalan di tengah banyak tantangan dengan iman percaya bahwa Allah merancangkan damai sejahtera. Pengharapan itu dan harapan akan Allah yang merengkuh kematian itu menjadikan kita tidak kecewa walaupun kita mengalami hal yang tidak kita harapkan. Kita kecewa berpisah dengan orang-orang. Kita kecewa dengan orang-orang yang melukai hati kita. Kita bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau meninggalkan kami?
Tapi kemudian kekecewaan itu tidak menenggelamkan kita. Kita tidak putus harapan. Melainkan ketika kita merenungi perjalanan hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kita yakin dan percaya jikalau Tuhan tidak menemani, nampaknya kita tidak akan bisa sampai pada hari ini. Perenungan masa pandemi tadi mengingatkan kita luka yang tetap ada, namun dia tetap bisa kita olah, bisa kita terima dengan sebuah pengharapan kehidupan tidak berhenti di hari ini. Pengharapan itu melahirkan sebuah sikap keberanian, dan keberanian itu lahir dari hati yang kuat. Hati yang kuat ini adalah kehidupan yang Allah kehendaki. Hati yang kuat ini dikehendaki oleh Allah seperti Yesus yang tidak berhenti pada ketakutannya, melainkan merengkuh kematian untuk menghadirkan kehidupan dan pemulihan, bahkan penebusan. Allah menghendaki kehidupan yang penuh dengan keberanian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berani tetap berharap mendapat pekerjaan di tengah ragam kegagalan. Berani memilih kebenaran di tengah pengkhianatan oleh kolega di tempat kita bekerja. Berani tetap meyakini masa depan dirancangkan penuh damai sejahtera, walau saat ini kita mengeluhkan sakit penyakit. Memiliki keberanian dalam berharap kepada Yesus yang saat ini berada di dalam dunia kematian adalah hal yang esensial dalam kehidupan kita. Saya tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan diri saya dan kita sekalian bahwa pada hakikatnya berpengharapan adalah hal yang paling vital, yang paling krusial dari menjadi manusia. Harapan menjadi wujud nyata dan dari iman percaya kita kepada Allah yang merengkuh kematian itu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin hidup kita terasa berhenti ketika kita terpisah dengan orang yang kita kasihi. Kalau mungkin kita pernah merasakan tidak lagi mau bersemangat menjalani hari-hari kita karena kita merasa Tuhan begitu kejam, memberikan penderitaan, kegagalan, pengkhianatan kepada kita selama pandemi ini. Maka saat ini marilah kita merenungkan keberanian dalam hati kita. Keberanian untuk tetap melangkah dalam ketidakpastian. Keberanian untuk meyakini Allah merancangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang berani tetap berharap di tengah segala keraguan kita. Dan jadilah pribadi yang mau tetap meyakini bahwa masa depan sungguh baik Allah ciptakan. Keberanian berpengharapan akan semakin kuat, semakin nyata, bahkan semakin menubuh dalam tubuh, hati, pikiran kita ketika kita mau saling mengasihi satu sama yang lain. Karena ini teladan yang Allah nyatakan dalam diri Yesus yang menghamba, membasuh kaki para murid, melakukan perjamuan makan bersama dengan para murid, dan sekarang dia berada di dalam dunia kematian. Mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain menutupi banyak sekali dosa, menutupi banyak sekali keraguan, bahkan mengasihi satu sama lain membuat kita berani berpengharapan kepada Allah. Dan itu adalah kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita hidup dalam iman percaya kita kepada Allah. Pengharapan itu menyanggupi kita tetap memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati, ku sembah namamu yang kudus.
mari bersama-sama kita melayangkan doa kita kepada Allah. Allah yang merengkuh kematian melalui Yesus Kristus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi itu. Allah yang kemudian mengizinkan kami berduka namun menghiburkan kami dengan tetap setia mendampingi perjalanan keseharian kami. Allah yang mengizinkan kami menangis, namun di dalam tangisan kami berani tetap melangkah dalam pengharapan. Inilah harapan kami kepadamu ya Allah. Inilah keberanian kami untuk tetap memilih kebenaran. Untuk tetap berharap bahwa Allah merancangkan damai sejahtera. Inilah pengharapan kami kepadamu ya Allah. Di dalam kesunyian, di dalam kekelaman, di dalam keterbatasan Engkau menyempurnakan kehidupan kami. Dan ajarkan kami selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan selalu berani memilih pengharapan. Di tengah segala keraguan dan kekhawatiran kami akan masa depan. Dan ajarkan kami selalu merendahkan hati dan pikiran kami. Agar kami sanggup mengasihi secara sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Mengasihi senina turang kami, sangkep geluh kami, tetangga kami dan siapapun di sekitar kami. Karena dengannya kami mewujudkan pengharapan kami bahwa Allah mendidik dan melatih kami. Di dalam Yesus yang merengkuh kematian itu, kami berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, di dalam kesepian dan kejenuhan, di tengah upaya kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, ingatkan diri kita bahwa selalu hadir seorang sahabat yang tidak pernah lelah membimbing kita dan selalu setia menemani kita. Dialah sobat dari Galilea. Meskipun kita berjalan dalam kekhawatiran akan masa depan, yakinilah dalam diri bahwa Allah selalu merancangkan damai sejahtera bagi masa depan kita. Kita tidak tahu akan hari esok, namun pengharapan kita kepada Allah membuat kita tegap dalam melangkah. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku senang.
Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah tanah abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bahkan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami versi bahasa Indonesia masa kini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkaulah Allah yang esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan kehendak-Mu ditaati seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang kami perlukan. Ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai, tetapi lepaskanlah kami dari kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanilah kehidupan kita dengan keyakinan dan pengharapan kepada Allah yang setia. Sebagai penopang dalam keseharian, terimalah berkat daripada Allah. Allah memberi kamu kekuatan baru dan menuntunmu di jalan yang benar sesuai dengan janjinya. Meskipun kamu melalui lembah yang gelap, Allah menemanimu. Allah melindungimu seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Amin.